Persib itu selalu dalam setiap musim selalu mendapatkan pemain yang pas. Sesuai dengan kebutuhan tim. Karena itu keterlibatan semua pihak. Termasuk pelatih, Boyan sebelumnya, sekarang Igor. Mereka akan memberikan masukan-masukan dan akan dilihat. Ini, dari 3 pemain ini siapa yang lebih bagus. Oh ini bagus di sini, ini bagus ini. Ini aja kita ambil. Sesuai dengan kebutuhan tim. Karakter baru dibandingin Bojan Hodak, masih mengandalkan transisi untuk masih mengandalkan serangan balik, terus transisi yang cukup cepat juga. Dan intinya kalau untuk Igor Tolić sendiri, ya kita masih akan lihat ya bagaimana perjalanan dia di Persib Bandung, karena ya biar bagaimanapun dia baru beberapa bulan ini megang sebagai pelatih kepala. Betul banget. Gimana Bung Ropan soal performa Persib Bandung di 2 laga Piala Presiden? Apakah ini sebagai tanda Persib Bandung akan meraih banyak gelar di musim baru? Saya pikir belum bisa menjadi jaminan ya kalau bisa lihat, karena ini kan pertandingan yang boleh saya bilang Piala Presiden tapi pramusim lah buat mereka. Betul. Banyak uji coba pemain yang ada di dalam. Jadi untuk membentuk satu karakteristik permainan Igor Tolić itu hanya ingin mendapatkan lihat pemain-pemain mana yang bisa nantinya dipakai untuk di Liga Super. Jadi sekarang pemain-pemain muda saya pikir lebih diberikan jam bermain atau menit bermain. Ya kita bisa melihat Fitra kemarin ikut bermain, bukan Deja. Banyak lah, Ikhwan bagus di kiri kan banyak. Jadi itu kesempatan yang diberikan oleh Igor Tolić untuk semua pemain agar mereka lebih cepat beradaptasi di dalam sebuah tim. Ya. Dan kalau sudah bicara sampai ke Liga Super tentunya kan harus tim terbaik yang ada. Sekarang memang ada bentrok antara jadwal di Piala Presiden dan AFF yang memungkinkan banyak 6 sampai 7 pemain Persib itu tidak ada di dalam. Ya. Tetapi kan tidak ada pengaruh sama sekali kita lihat. Biasanya sebuah tim yang bagus dengan kedalaman squad yang oke, kehilangan 6 sampai 7 pemain. Itu akan goyang dan akan sulit konsisten bermain di sebuah turnamen walaupun ini hanya ajang pemanasan boleh dikatakan untuk tetap stabil. Persib adalah satu-satunya tim yang selalu stabil dengan siapapun mau nggak ada di dalam itu kan bisa melihat. Jadi itu kedalaman skuad yang saya pikir penting. Manajemen Persib itu oke sekali kalau bisa. Dan itu kan sudah teruji. Artinya sebelum-sebelumnya juga 2 musim yang lalu ketika Ciro keluar, David keluar, El Del Pino keluar, Franka keluar, Fes Butuan keluar, Edo keluar, Kuipers keluar, nggak ada masalah. Betul. Pengaruh orang bilang itu kan sudah pindah satu gerbong yang besar. Ya Dimas Derajat pun ke Malut apa semua, nggak ada apa. Mereka tenang-tenang aja. Betul. Ya kan? Enjoy, tenang-tenang aja. Kalau tim lain itu goyang. Baru habis juara, tapi satu gerbong pindah bos. Dan itu pemain-pemain ini, Ciro sama David itu mesin golnya Persib. Coba kalau tim lain akan kelimpungan. Betul. Iya kan? Frangga kemudian akan keluar itu. Del Pino. Kuipers itu di belakang kuat. Edo di kiri keluar kan mereka semua ke Dewa. Tetapi lihat mereka tenang dan mereka mencari pengganti-pengganti yang memang cocok untuk tim. Juara lagi kok. Betul. Luar biasa. Dan tidak terkalahkan di kandang. Hanya kecuali 2 kali imbang lawan Arema dan Persijap. Saat itu bermain di GBLA ya saya lihat. Jadi ukuran sebuah tim kalau mau stabil mau juara adalah mengamankan semua pertandingan kandang. Itu hitung-hitungannya. Kalau lu tidak kalah di kandang pasti juara. Persib melakukan itu. Nah, Bung Ropan udah pernah ngomong di sini. Saya kan pernah ngomong kan. Persija bagus, tetapi kan kecolongan lawan Arema kan, main di GBK. 0-2. Oke. Serinya banyak ya. Serinya juga banyak. Borneo bagus, tetapi kecolongan lawan Bali United. Main di kandang. Ya, belum lagi yang lain-lainnya. Itu masalahnya yang harus dilihat oleh semua tim untuk menghadapi Liga Super. Kedalaman skuad yang penting. Artinya bukan cuma 1 kali 11, 2 kali 11, harus 3 kali 11, ke 30 pemain itu bagus semua. Apalagi Persib. Persib itu hanya bukan mengikuti Piala Presiden atau Liga Super. Dia ada di antar pertandingan ACL untuk Asia, ada Liga Cup, ada Shopee Cup. 4 kompetisi. Iya, jadi kan dia Igor Tolić ini harus benar-benar melihat di mana jangan-jangan ada akumulasi, ada yang cedera. Tetapi kita bisa melihat kan ujian sudah lihat, kita lihat wah, Tom nggak ada, Eliano nggak ada, Sandi nggak bisa bermain. Ya kan? Beckham nggak bermain, Sadil nggak bisa bermain, Ragnar nggak bisa bermain karena membela negara. Tapi lihat mereka punya komposisi tenang-tenang aja. 2 pertandingan walaupun cuma 1-0 tapi clean sheet. Mainnya juga bagus. Iya. Memang. Tapi bagaimana kalau mereka semua itu ada dalam tim? Yang pusing adalah Igor Tolić. Pusing bukan nggak ada pusing mau cari siapa yang bisa main duluan ini. Positif, pusing itu di starting 11 siapa? Nah iya. Iya kan? Itu yang harus diikuti oleh klub-klub lain. Untuk bisa berkompetisi yang baik dan menjadi juara, kedalaman skuad itu penting. Setuju banget. Ya, di tengah, di belakang, kemudian ada di depan.
Nah, masalah bagi Persib masih ada. Bukan Persib dan tenang, mereka harus punya cepat-cepat kiper. Nah, iya. Itu dia tuh. Ya kan? Jangan Teja. Memang Fitra oke, masa depan masih tapi tetap harus ada satu pemain untuk mereka pakai melapis. Jangan kalau cedera Teja gimana? Tapi kalau kiper, Bung Ropan better lebih pilih manajemen Persib mendatangkan kiper asing tapi setara Teja, kiper lokal tapi setara Teja, atau mendatangkan kiper asing tambahan? Kalau kiper lokal kan udah nggak bisa ini ya. Hernando sudah pasti di Persebaya. Nadia sudah di Persija. Cahaya PSIM. PSIM nggak akan kasih Cahaya. Mau diambil, gara-gara mau diambil nggak? Ya walaupun gosipnya Bang Gosipnya Cahaya kan, mau di buyout katanya, tapi nggak mungkin. Kan cuma itu nggak mau PSIM. Kalau saya ambil dari luar lebih enak. Betul. Karena kan bisa ada keseimbangan sana. Cuma kan kuota sekarang kan 11. Nah, berarti harus ada yang dikorban. Tapi kemarin juga Prisbeck kan begitu. 12 11 kan? jadi 12 kan. Di Prisbeck ACL nggak didaftarkan di sini, tapi didaftarkan di ACL juga masih bisa. Benar. Gitu kan. Jadi bisa aja saya pikir untuk ambil dari luar. Iya, dan saat ini Persib dikaitin sama 2 kiper Kroasia. Kroasia. Pertama ada Matej Markovic, kipernya HJK Helsinki, dan juga kipernya Leon City Sailor nih, si Ivan Susak. Iya, Ivan Susak. Jadi dikaitin sama 2 kiper Kroasia, makin tinggal kita tunggu nanti apakah Persib Bandung benar mendatangkan kiper asing atau enggak. Betul. Ya. Dan kita tahu kan sejauh ini dari 2 laga Piala Presiden, Persib Bandung sudah memainkan paling enggak 4 pemain baru mereka ya. Kita tahu ada Gabriel Mutombo, ada Luka Menalo, Balsa Sekulis, dan juga Gakuto Notsuda. Nah, dari 4 nama ini siapa yang paling spesial di mata Bang Danes juga Bung Ropan? Danes ya. Mutombo bagus. Ternyata Gabriel Mutombo ini memang bisa jadi pilar yang sangat penting bagi lini belakang Persib. Bisa koordinasinya dengan Patricio Matricardi udah ibaratnya udah kayak main ini lama udah gitu kayak main lama ya mereka berdua ya. kayak gak baru ketemu gitu ya. Dan intinya untuk Gabriel Mutombo, Menalo juga oke. Dia kalau nggak salah pelanggaran yang bikin yang bikin Persib dapat penalti itu kan karena pemain DPM melanggar Luka Menalo. Itu buktikan Luka Menalo emang punya penetrasi yang cukup mengerikan juga. Tapi intinya adalah cara Persib membangun tim ini harusnya bisa ditiru sih sama tim-tim lain ya. Karena kita tahu waktu juara 2 kali, mereka itu kuat di depan ya. Ada DDS, ada Ciro. Terus belakangan di tahun kedua Persib juara tuh ada Tyron. Gerbong itu keluar, akhirnya mereka memperkuat belakangnya. Jadi tahun lalu sebetulnya Bung Ropan deh, depannya Persib tuh bisa dibilang ya biasa aja gitu. Betul. Tapi karena belakangnya kuat, susah dibobol, akhirnya mereka stabil dan akhirnya juara. Nah sekarang kelihatan gimana Persib membangun tim, ini belakang udah kuat, oke lah ada yang keluar, kayak Frans Putrosen kayaknya keluar, ada yang masuk seperti Mutombo, tapi mereka juga memperkuat depan. Nah itu ya kita akan lihat ya bagaimana kalau Mariano Peralta, Ragnar Oratmangun dan lain-lain itu udah main nih. Itu bagaimana di Persib? Makin gila lagi. Kayaknya makin gila gitu. Gimana Bung Ropan dari 4 rekrutan yang sudah main? Ya saya kira begini ya, Persib musim kemarin ya ketika hat-trick juara mereka di belakang solid ya, itu yang membuat Teja banyak clean sheet ya, mungkin 18 clean sheet Super League ya, di Super League. Itu juga bukan karena Teja hebat-hebat amat. Oke. Bagus, banyak penyelamatan Teja, tapi kan dibantu juga dengan Barba sana Matricardi dan Julio Cesar kan. Iya, betul. Jadi sudah ini patron yang sangat kuat di belakang. Nah, sekarang ketika Barba itu keluar, tentunya kan harus ada alternatif siapa yang bisa mengisi itu. Ini. Tapi selalu Persib itu mendapatkan solusi terbaik. Ya, Gabriel Mutombo datang karena dia kan sudah bermain juga dengan Persib ketika di Ratchaburi kan. Melihat dan mereka menang kan lawan. Jadi saya pikir pemilihan yang sangat bagus, tinggi, oke dengan Matricardi di belakang. Jadi ini menarik karena sebelumnya juga ketika misalnya Kuipers keluar, Barba masuk. Tetap aman di belakang kan. Sekarang Barba keluar gantian Mutombo masuk. Tetap aman juga. Udah kelihatan 2 pertandingan solid. Jadi bisa melihat. Jadi kalau ini semua 4-4 saya oke aja menurut saya ya. Oke aja untuk bisa dilihat. Cuma kan belum bisa kita jadikan ini bagus. Ini bagus. Bisa jadi ukuran. Nggak bisa. Susah. Itu nanti jadi ukuran kalau mereka sudah tampil di kompetisi yang resmi seperti di Liga Super. 5 sampai 6 pertandingan pertama itu kan menjadi acuan. Bisa dilihat ini bagus nggak? Jangan dilihat di 1-2 pertandingan, nggak fair juga untuk melihat pemain. Tapi kita kasih waktu di 5 sampai 6.
Kan bisa lihat flop apa enggak nih. Tapi kalau dia bagus, enak ya. Tidak perlu untuk, oh kamu mesti bisa cetak gol, harus bisa mencetak gol baru bilang bagus. Enggak. Kontribusi dia terhadap tim itu yang paling penting. Dia nggak bisa membuat gol, tapi kalau dia udah kasih 5-6 assist gimana? Untuk membuatkan gol. Berarti dia terlibat kan di dalam hal gol itu ada. Sehingga ini baru dikatakan pemain yang bagus. Tapi kita akan lihat sekarang pembelian ini oke atau tidak, nanti akan kelihatan di berikut. resmi. Tapi menurut saya untuk sementara ini oke-oke aja. Menalo, Balsa, tapi kalau sudah Gabriel, ini sejauh ini bagus kok, nggak ada masalah. Karena begini, tim yang bagus, tim yang hebat, dengan manajemen yang hebat, tentunya kan nggak asal-asalan. Mereka riset dengan benar. Bukan ini kita beli, ini nggak mungkin. Itu ada tim khusus. Persib itu sekarang dipimpin oleh ini ya Ahmed Elwardani itu kan head of scouting yang baru kan. Kenapa Persib itu selalu dalam setiap musim selalu mendapatkan pemain yang pas. Sesuai dengan kebutuhan tim, karena itu keterlibatan semua pihak, termasuk pelatih Boyan sebelumnya, sekarang Igor. Mereka akan memberikan masukan-masukan dan akan dilihat ini dari 3 pemain ini siapa yang lebih bagus. Oh ini bagus di sini, ini bagus ini aja kita ambil sesuai dengan kebutuhan tim. Kan itu pelatih juga punya berperan. Jadi semua bagus, termasuk 4 yang datang ini pasti sudah dilihat. Kan banyak sebuah tim kalau punya uang gampang aja dia bisa membeli kan. Tapi kan dia lihat dulu pemain mana yang akan diambil. Gitu. Dengan pemain itu kan akan berpikir, gue masuk di klub mana ini? Ini klub juara yang bisa ikut di kompetisi level atas. Jadi klub pemain itu juga akan termotivasi, termasuk Mariano Peralta. Kenapa sampai dia tiba-tiba karena dia kan sudah bilang saya ingin di klub bukan soal klub yang punya apa ya? Tradisi juara yang ada di atas yang dia bisa berkompetisi di Asia, di mana-mana. Jadi dia datang untuk itu. Mariano Peralta dan sangat kuat. Secara kedalaman dengan ada Peralta, apalagi ada penambahan, saya dengar ada penambahan lagi. Ada 2 lagi mungkin masih datang. Wah ini bahaya lagi ini kan, bagus lagi. Benar. Dan penting saya bilang, tidak merasa puas ketika mereka sudah dapat, oh saya sudah punya ini, tapi tetap mereka merasa ada yang kurang, misalnya di belakang atau di kiper, kemudian akan tambah di mana lagi, kan itu sesuai dengan Igor Tolis akan melihat kan menambah. Nah karena mereka melihat itu jangka ke depan dengan turnamen-turnamen yang tersedia ini tidak mudah. Betul. Ingat kompetisi itu 34 pertandingan bos. Ya kan? 34. Super League kompetisi. Itu butuh pemain yang bagus, yang konsisten, yang bagus di semua lini. Kalau enggak berbahaya. Kedalaman squad itu penting. Jadi sebuah tim akan juara kalau lihat konsistensi dia akan bermain sepanjang pertandingan musim itu. Dan bagaimana mereka mempertahankan tidak kalah di kandang. Nah, itu rumusnya. Nanti kalau berikut misalnya Persija nggak kalah di kandang bisa juara Persija. Iya dong. Betul. Kalau mereka di kandang sapu bersih semua, selesai itu. Di luar kan tinggal dilihat petik di sini. Itu aja. Benar. Itulah kunci yang main di kandang. Kunci. Ibu Rob.